Oh, awalnya tuh sebenarnya aku kan awalnya jadi atlet sepak bola kan. Jadi awalnya tuh sebenarnya gara-gara COVID sih sebenarnya COVID, dan terus aku ngerasa di sepak bola aku rezekiku kurang aja gitu. Seleksi di sana di sini gagal terus, dan pada akhirnya memberanikan diri untuk terjun di musik. Awal kalinya aku terjun di musik adalah aku reguleran di coffee shop teman aku awalnya itu. Ya, jadi aku pertama banget bisa nyanyi di depan orang banyak tuh di coffee shop teman aku. Di kafe-kafe. Jadi pada saat itu aku memberanikan diri lah untuk ikut sama teman-teman. Ayo Jar nyanyi di tempat teman gitu. Pada akhirnya aku nyanyi di reguleran, dari situ aku mulai. Tapi kan sebelum Idol aku di X Factor kan. Ya aku di X Factor mencoba dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa tuh memberanikan diri yang otodidak, nol banget tentang musik, apalagi nggak pernah les vokal, nggak pernah les musik. Jadi ya memberanikan diri tuh ikut X Factor, jadi gagal lah. Tapi tahun depan aku mencoba untuk Idol, nah pada akhirnya ya sekarang, jadi sekarang. Kalau main bola dulu tahu dari umur berapa? Aku dari main bola tuh umur kelas 3 SD. Pertama banget aku sekolah sepak bola tuh kelas 3 SD. Oh, ikut sekolah Sepak bola, bola. ya memang dari awal tuh memang seambis itu sama sepak bola sebenarnya. Dan nggak pernah terfikirkan aku jadi penyanyi tuh, nggak pernah sih sebenarnya. Ya udah cuman hanya, tapi pas aku lagi main bola memang terapi aku adalah musik itu. Tapi memang nggak kepikiran bisa jadi sekarang tuh, nggak kepikiran. Cita-citanya berarti pengen jadi pemain Sepak bola. bola, banget, Oke. banget malah. Sampai umur berapa main bola? Bener-bener nggak main di, karena aku dulu suratin beberapa kali, terus pernah Liga 3 juga umur 18 kali ya. Iya 18. Itu masih main bola? Tapi masih sampai sekarang tetap main bola sih. Tapi kalau untuk sekarang kan Ikut klub? kebugaran. Ikut klub lagi enggak? Sekarang Iya. enggak dong. Enggak. Kalau aku ikut klub nggak bisa nyanyi dong nanti. Itu maksudnya sampai umur berapa tuh enggak gabung di klub lagi? Umur 18. Umur 18 tahun, ya. Sekarang 20. 21 sekarang, 21. Ketahuan bakat nyanyinya umur berapa? Eh sebenarnya sama bola tuh beriringan. Beriring. Jadi Dari aku kecil dulu udah memang suka nyanyi aja. Jadi dulu aku musik itu dikenalin sama orang tuaku, bapak. Jadi aku masih kecil tuh, masa-masa kecil, bapak sering dengerin lagu-lagu band. Kayak dulu kan ada, zaman aku tuh ada band gitu, ST12, Ungu gitu-gitu kan. Nah, yang ngenalin tuh bapak sebenarnya tentang musik. Ya udah ngalir aja, tiba-tiba aku bisa aja. Dulu aku nyanyi, bisa nyanyi, tapi nggak kayak sekarang lah. Tapi aku dulu nggak buta not, nggak buta nada. dari kecil emang udah ngerti. Iya udah, tapi pas ngerasa bisa ini kayaknya mesti bisa dikembangin tuh tamat SMA lah. Oke. Ya, Ya memang ada darah apa musisi di keluarga. musisi nggak ada sih, Nggak tapi ada? keluarga tuh lebih suka musik, bukan bukan kayak misalnya kan kalau keluarga tuh yang bener-bener Papa main musik. nggak gitu, Oh, nggak. Bapak ya suka aja. aja sama kayak Fajar sekarang, suka aja gitu sama musik, enak aja dengerin musik gitu. Dulu di era itu dirimu sukanya kiblatnya kemana gitu? Aku sukanya musiknya ini pop, Ah, atau apa gitu. Kalau dulu tuh masih kecil, ya paling aku dengerin lagu-lagu ada band, Afgan gitu, Afgan, lagu Afgan gitu, gitu. Dengerinnya pop dulu ya. Pop dulu, galau-galau gitu. Nggak tahu dari kecil aku udah galau kak. Semua ih, dari kecil aku udah galau. Masa aku umur 12 tahun udah dengerin lagu Jika aku bukan jalanmu. Masih 12 tahun tuh, ngerasain apa coba 12 tahun? Nggak ngerasain apa-apa. Iya, tapi aku udah dengerin lagu galau. Memang suka aja. Suasana hati mungkin. Lebih, iya pokoknya aku kalau nggak dikasih beli balon lah, aku dengerin lagu Jodoh Pasti Bertemu. Serius? Enggak, memang suka aja, suka aja. Tapi ada lagi yang menarik. Kalau dari kecil main bola, Ah, gede jadi penyanyi. ya. Tapi kuliah pertanian. Nah, Nah itu gimana? nih aku jelasin, memang kehidupanku nggak nyambung. Memang kecil pengen jadi pemain bola, tiba-tiba pas masuk kuliah, masuk SMK aku tiba-tiba otomotif, mobil. Oh, SMK, SMK iya aku otomotif. SMK TKR. Oke. Namanya TKR jurusan Teknik Kerja Ringan. Bongkar mobil kena oli dulu. Makanya kakak kalau lihat aku kecil tuh utek itu oli semua tuh sebenarnya. Nggak, ya udah itu otomotif tiba-tiba. Kenapa aku bisa masuk pertanian itu adalah karena kan aku dulu punya klub, Oke. dan istrinya manajer aku tuh rektor atau dekan di situ.
ditawarin lah beasiswa gitu, tapi cuman pertanian doang gitu, nggak bisa. Beasiswanya pertanian. Iya, nggak bisa milih yang lain karena si itunya masih di pertanian gitu. Makanya aku bisa jadi agroteknologi kan sekarang. Oh gitu. Aku agroteknologi, nanam bayam, bayam jadi kuning. Bisa aku buat. Busuk tuh mereka. Iya, ya gitu. Terus ilmu pertaniannya diapain sekarang? Ya sekarang ini udah gitu aja, tapi aku tetap ujian sekarang online gitu. Oh, kuliah masih jalan. Masih jalan dong, Kak. Kan saya udah semester 6. Semester 6. Jadi memang kuliah karena ada beasiswa, bukan karena aku pengennya ini. Ya kenapa mungkin Enggak, mikirnya enggak. tak kuliah musik sih. gitu. Dulu aku jujur nggak kepikiran juga untuk kuliah sebenarnya. Ya karena ya gitulah. Memang hidup dikeras kan, Kak. Ya, memang nggak ada kepikiran kuliahnya, tiba-tiba ada aja rezeki datang ya harus diterima kan, apalagi beasiswa gitu. Main bola. Nah, kan? otomotif, mobil, pertanian Terus jadi orang terkenal. Kan? sekarang. Nah, Apa? Sudah banyak, boleh dibilang sudah banyak pengalaman. benar. Banyak. Semua, Kak, Iya, pengalaman. banyak ilmu lah yang kamu dapat dari berbagai hal gitu, nggak satu doang Ya. dari kecil. Sekarang adalah dirimu momen dikenal di entertain. Ya, alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan? Kok aku bisa ada di titik ini ya gitu? Uh, Shocknya ada juga sih. Maksudnya kan biasanya kalau aku dulu tuh kemana-mana ya aman aja gitu kan. Oh, oke. Kalau sekarang tuh lebih banyak orang yang merhatiin, terus banyak orang yang ngasih tahu segala macam. Bedanya kalau dulu Fajar Nurdiansyah, sekarang kan Fajar Nur. Ya bedanya cuma itu doang sih. Iya, Fajar Nur kan itu besar sekarang kan, alhamdulillahnya. Fajar Nurdiansyah kan enggak. Bedanya itu doang sih. Tapi tetap menjalani hidup seperti biasa sih aku mah. Tapi kamu mempersiapkan diri ketika sudah jadi kerja di entertain tuh ada haters, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada fans gitu. Ada gosip mungkin. Nah, kamu menyikapinya seperti apa tuh? Mempersiapkan diri untuk hal itu. Gitu. Oh, kalau aku sih udah apa ya? Udah tahu maksudnya entertain tuh kan nggak bisa semuanya orang suka sama kita. Dan aku pun juga nggak bisa ngasih apapun hal yang mereka suka kan gitu. Tapi kalau menurut aku mah yang penting mereka kan juga manusia, mereka juga punya pemikiran, punya hati. Jadi sama kayak kita juga. Kalau untuk aku sih nggak masalah mereka mau komen apapun tentang aku hal yang negatif. Tapi aku percaya kalau mereka tuh manusia gitu. Jadi terserah mereka. Aku tetap menerima apapun hal yang mereka buat gitu. Santai aja bro. Kita kan sama-sama manusia gitu. Nah, yang paling berat jadi artis itu adalah digosipkan. Ya. Nah, menyikapinya seperti apa? Nggak Kan ada. ada yang gampang menerima ya, kadang ya udah cuek aja lah gitu. Kalau dirimu seperti apa? Kalau aku sih lebih ya apa aja yang mereka bilang ya terserah. Ya, oke. Terserah aja. Karena kan yang mereka tahu kan hanya di sosial media ya. Yes. Nah, nggak tahu tuh gimana internalnya kan nggak tahu. Jadi ya aku bilang tadi mereka tuh manusia bisa beropini apapun, tapi kalau untuk aku ya nggak masalah, it's okay aja. Nah, kembali lagi sedikit ke dunia nyanyi tadi. Nggak menyayangkan meninggalkan bola terus terjun ke nyanyi gitu. Iya sebenarnya nah ini boleh ini sebenarnya bapak tuh paling bukan nggak setuju sih, maksudnya dia khawatir dengan aku bisa masuk di dunia entertain kan. Kalau dia lihat dulu dia bilang karena aku hitam kak, hitam dekil kan pemain bola banget kan, tiba-tiba masuk dunia entertain mau jadi apa tuh, nggak sapu kan. Enggak. Enggak. Ya jadi bapak tuh sempat khawatir kayak karena menurut dia tuh patokannya adalah kalau masuk dunia entertain musik itu kan harus les vokal, harus punya apa ya relasi musik yang gede gitu kan. Nah, dia khawatir tentang itu karena aku kan nggak pernah, memang aku basicnya nol banget tentang musik gitu, memang benar-benar otodidak. Ya itu aja sih, tapi pada akhirnya aku ngebuktiin sama bapak sekarang aku bisa gitu. Dia sampai sekarang pun masih shock nih, kok bisa ya kamu jadi kayak gini katanya. Iya, dia sampai sekarang masih shock aja. Ya itulah pak. Yang pertama kali muji suara kamu keren juga ya. Oh bapak, bukan keren kayak kau kayaknya bisa nyanyi nak gitu. Karena aku nggak buta nada kan, nyanyi tapi nggak false gitu. Itu awal kayak kok bisa nyanyi nih katanya gitu. Bapak Medan kan biasa. Bapak Medan mah keras dia. Pertama
mana nyanyi di kafe? Iya, itu pertama kali aku nyanyi di kafe. Dan Ditawarin apa menawarkan diri? nah, awalnya tuh temanku buka coffee shop dan grand opening. Datanglah dia nyanyi di situ. Dinyanyi, aku nyanyi segala macam. Main aja, nyanyi segala macam. Abis itu dia nawarin aku, mau nggak Jar nyanyi di coffee shop aku katanya. Awalnya aku nolak sih, karena aku orang yang salah satu nggak pede nyanyi di depan orang banyak. Sama keluarga aku aja kadang malu nyanyi kak, dulu. Tapi saat itu aku kayak ngerasa boleh lah, coba aja lah gitu. Karena aku orangnya suka mencoba hal apapun yang menurut aku kayaknya mesti bisa deh. Nah gitu. Karena aku nggak pernah punya overthinking apapun. Mental sebenarnya. Mental itu berbicara. Pasti apapun kalau mentalnya kuat digas aja mah. Selagi yang positif. Ya gitu. Honor pertama berapa gitu kan? Apa? Honor pertama 250.000. 250.000, 50.000 beli rokok. Nah sisanya berapa tuh?